Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, semua bintang ya. Dimana tema atau judul game kali ini adalah Merindumu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu, fokus pada orang yang terkoneksi dengan dirimu saat ini, kita lihat apakah dia merindukanmu ya, ataupun bagaimana, nanti kita lihat ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, merindumu, atau bisa energinya terbolak terbalik, kalian yang merindukannya ya. Nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisi kalian dan orang yang terkoneksi dengan dirimu. Merindumu ya. Saya lihat di sini ada saya merasakan energi kerinduan yang sangat berat. Wah, saya di sini ya, kamu terkoneksi dengan orang ya, yang mana mungkin dia banyak pacar, banyak pilihan ya, ataupun mungkin kondisinya kamu pun sendiri yang banyak pacar, banyak pilihan, tetapi hatinya selalu tertuju pada dirinya ya. Saya ingin membuka hati, membuka diri kepada siapapun, tetapi kok nggak bisa move on. Kenapa tetap saja dirinya dan dirinya yang selalu ada di benakku, ataupun sebaliknya dirimu saja yang ada di benaknya ya. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Dia merasa bahwa saya harus keluar dari kehidupan yang melelahkan, dimana ya dia memikirkanmu tuh sangat lelah ya. Di sini ada justice, dimana dia ingin keseimbangan ya. Seolah di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah mempunyai pasangan ataupun dia, sehingga harus membuat dirimu terluka, ataupun mungkin kondisinya ya cinta bertepuk sebelah tangan, ataupun mungkin kondisinya menahan hati, rasa rindu yang mendalam karena tidak bisa bersama lagi. Wah, ini energinya agak sedikit berat ya, karena kalau kita bicara sudah mempunyai pasangan ya, saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin mau jadi pelakor pebinor, tetapi seakan-akan saya juga nggak mau mendapatkan karma. Tetapi rasa rindu ini berat, saya ingin ada penyatuan, dimana di sini ada Two of Cups yang mana merindukan kebersamaan ya. Tetapi ya lebih berserah aja. Kalaupun seandainya kamu masih bersama pun ya, saya lihat di sini energinya on off, ada bahkan mungkin triparty, ataupun mungkin kondisinya kamu mau mencari yang lain daripada dirinya, ataupun sebaliknya, dia pun sebaliknya ya, mau mendapatkan sosok yang lebih sempurna dari dirimu, tetapi kok nggak terkoneksi, hanya dirimu dan dirimu aja yang ada di benaknya ya. Tetapi di sini ada penantian ya, entah kamu ya, di sini ada juga saya lihat LDR ya, entah kamu entah dia yang memang menginginkan akan union, menginginkan akan penyatuan, tetapi banyak kendala. Mungkin di sini kamu terkoneksi dengan orang lain ya, yang tadi saya bilang mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin kondisinya ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan paling utama ya, sehingga mau tidak mau ya hanya bisa menunggu takdir semesta. Saya lihat juga di sini keras sama keras, di sini ada King of Sword yang mana mau ya untuk bisa lebih tegas pada diri sendiri, walaupun mungkin kondisinya banyak tersakiti atau bahkan saling menyakiti ya. Ya, orang yang terkoneksi dengan kamu nih memang energinya on off sama seperti dirimu ya, karena masih labil, masih menginginkan atau mencari petualang ya, artinya masih berjiwa petualang ya, masih mau mencari
energi-energi di luar dirimu ya, yang mungkin dia merasa bahwa wah kayaknya nih bagus nih ya untuk saya ya, untuk mental dan semuanya. Karena saya lihat di sini mental agak sedikit down karena mungkin dia lebih berfokus pada kekuranganmu dibandingkan kelebihanmu, ataupun sebaliknya kamu mau membentuk dirinya seperti dirimu sehingga dia nggak mampu. Ini ada yang meninggalkan, sebenarnya bukan artinya berpisah ya, ataupun mungkin kamu yang memilih berpisah, bukan berarti kamu tidak menginginkannya lagi. Sebenarnya sangat menginginkan ya, cuman saya lihat di sini ada banyak kendala, banyak faktor yang membuat kalian tidak bisa menyatu, ataupun ya itu tadi hubungannya on off, sehingga mau tidak mau mengambil keputusan ya untuk berpisah, ataupun mungkin kondisinya ya begitu aja kayak macam hubungan digantung gitu ya, karena bingung harus mau bagaimana, tidak tahu ya, mau maju salah, mempertahankan salah ya, mau melepaskan juga pun rasa rindu yang sangat mendalam. Ini kalau belum melepaskan aja ini udah rindunya sangat luar biasa ya, apalagi kalau sudah lepas ya, artinya sudah berpisah. Makanya tema kita merindukanmu ya, merindumu, dimana betul-betul sangat-sangat inginkan hadirmu dalam hidupnya, walaupun mungkin kondisinya sudah mempunyai pasangan, masih terkoneksi, masih merindukannya. Apalagi kalau saya lihat di sini ada beberapa pasangannya yang acuh tak acuh ya, ataupun mungkin malah saya lihat di sini kalian terkoneksi dengan karmik, sehingga akhirnya ada feedback kembali ke belakang tentang masa-masa indah bersamanya, yang mana dia selalu ada untukmu, ataupun mungkin kondisinya selalu bahagia. Sekarang malah terkoneksi dengan karmik, yang mana akhirnya menderita ataupun mungkin merasa terabaikan, bahkan tidak diprioritaskan. Saya lihat karmik di sini mengajarkan banyak hal juga tentang arti cinta ya, yang mana akhirnya kalian sadar ya, entah dirimu, entah dirinya, bahwa saya sadar bahwa sekarang saya tahu ya bagaimana rasanya tersakiti, yang mana dulu mungkin saya pernah menyakitimu, ataupun tidak bersyukur bisa mendapatkan dirimu ya. Banyak pembelajaran yang diambil, dan ya selalu berusaha yang terbaik aja gitu. Dan ya setidaknya ke depan berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi seperti itu ya, dia merasa ya ingin lari tetapi nggak bisa, koneksi ini terlalu kuat, sehingga dia lebih belajar untuk bisa mengontrol diri juga, saya lihat ya, untuk bisa lebih menangkan jiwanya. Dimana ya saya lihat di sini ada gejolak yang menggebu, yang mana ya akhirnya dia berpatokan pada harus bisa mencintai diri sendiri dan lebih berfokus pada karirnya ya. Ya dia berharap ya, berdoa juga untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan ya setidaknya kamu bisa memperjuangkannya kembali sama seperti dulu. Ataupun kalau tidak ya hanya doa yang bisa dia berikan kepadamu untuk membalas cintamu. Wah, ini tulus ya, karena bicara merindu ini kan berarti betul-betul tulus. Ibaratkan seakan-akan ada penyesalan dalam diri, dalam jiwa, tetapi mungkin dia belum bisa menyampaikan. Kenapa? Karena mungkin terbatas situasi ya. Mungkin situasi dan kondisi tidak memungkinkan, sehingga dia belum bisa mengucapkan permintaan maaf ataupun mengucapkan apa yang terjadi dalam hatinya. Dan saya sudah menarik energi, kira-kira apa yang ingin dia sampaikan kepadamu. Kita lihat ya. Untuk yang pertama di sini, sabar membuatku sakit. Wah, kesabarannya sangat membuatnya sakit ya. Dimana ya keras kepala kamu, dia juga keras kepala, itu yang membuat sama-sama sakit. Itu tadi saya bilang ya, saling menyakiti dan saling tersakiti. Dan kedua, setia membuatku kecewa. Wah, di sini ada yang sudah setia, sudah berjuang ya, tetapi malah endingnya tidak bersama, sehingga ada kekecewaan dalam hati, dalam jiwanya. Kenapa ya saya begitu bodoh? Kenapa ya saya mau dipermainkan? Padahal sebenarnya itulah rasa cinta tanpa syarat, yang mana ya kita kecewa tetapi selalu ada pemaafan untuknya. Kita nggak bisa berkata-kata menggunakan logika kita ya, yang mana dia juga pusing, kenapa ya saya begitu bodoh, ataupun mungkin kamu, kenapa ya saya begitu bodoh dengan orang ini ya, menyia-nyiakan waktu, tenaga, biaya, semua untuk orang ini yang hanya pergi meninggalkanku. Ada kekecewaan, makanya di sini setia membuatku kecewa dan rindu membuatku menangis. Wah, saking rindunya akhirnya berlinanglah air matanya. Kenapa? Karena rindu ini berat menurutnya ya. Yang mana tadi saya bilang ya, dia akhirnya untuk melepaskan semuanya, akhirnya lebih fokus pada dirinya sendiri,
dan ya lebih ikhlas, dan akhirnya lebih fokus pada kerjaan ya. Jadi sabar membuatku sakit ya atas mungkin penghinaan atau ucapan kasar ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang memang kondisinya ya suka bicaranya ngerocos-ngerocos aja tanpa mengerti perasaan pasangan ya. Makanya dia sabar tapi kok nggak membuahkan hasil, dimana saya sangat membutuhkanmu, saya setia kepadamu, tapi malah kamu mempermainkanku, dan rasain rindu ini membuatku menangis. Wah, ini puitis sekali ya, karena memang itu yang dia rasakan. Seakan-akan kayak macam dipermainkan gitu, tapi seolah-olah ya sudah biasa aja, kamu mempermainkan saya tidak juga nggak apa-apa, saya sayang kamu, saya cinta kamu. Ini ya, makanya tadi saya bilang ada cinta tanpa syarat, yang mana dia merasa bahwa logika dan hatinya itu tidak sinkron, dimana dia ingin pergi meninggalkanmu, tetapi malah selalu saja bayang-bayangmu hadir dalam hidupnya. Energinya sangat berat ya, sampai saya kayak mau berlinang juga air mata ya. Karena energinya nih udah pasrah, udah rasa cinta, udah Tuhan terima kasih aja, saya sudah mendapatkan atau saya sudah merasakan cinta sejati. Walaupun ini sakit, walaupun ini berat, tetapi ya saya hanya bisa mendoakan, ya udah pasrah, ikhlas gitu. Nggak tahu mau bikin apa, padahal dalam hati juga ingin penyatuan, tetapi nggak bisa, ataupun bagaimana ya terserah semesta aja. Sekarang sudah diberikan, ibaratkan udah ikhlas aja, semesta mau apa ya sudah, itu aja. Tidak seperti dulu dia menggebu, ya harus begini harus begitu, tapi sekarang lebih ada keikhlasan, apa yang semesta mau itu yang dia lakukan. Wah, lebih tidak mau ada kemelekatan, lebih ingin enjoy pada hidupnya, dan semoga semesta bisa memberikan yang terbaik untuk kehidupannya di hari esok ya. Oke. Kita lihat di sini, aku masih menunggumu di sini. Wah, ini ada penantian tuh kan, yang tadi saya bilang dia hanya bisa berserah kepada semesta, apa yang semesta mau itu yang dia lakukan ya. Dia hanya bisa menunggu waktu dan saat yang tepat yang akan semesta berikan kepadanya, entah dengan dirimu atau dengan orang lain, yang pastinya dia berbenah diri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan suatu saat nanti, kalaupun mungkin kamu terkoneksi lagi dengan dirinya, setidaknya kamu sudah bisa mendapatkan sosok yang baik, sosok yang baru, bukan dirinya yang di masa lalu ya, tetapi sosok yang baru, sosok yang bijaksana, dan sosok yang penyayang, dan bisa betul-betul menghargai akan cintamu. Betul-betul ini ya, dramatis ya, tetapi ini yang terjadi ya, karena ada pengorbanan cinta di sini. Jadi seperti gitu ya, dan maaf agak berisik ya. Dan ya berusaha untuk bisa lebih enjoy ya, dan ya menikmati aja hidup takdir semesta ya, dan berusaha menjadi pribadi yang mandiri juga, supaya pada saat bersamamu nanti ya dia tidak seperti dulu, orang yang mungkin pemalas, mungkin orang yang agak sedikit overthinking ya, ataupun malah ya seperti gitu ya, dan ya menjadi pribadi yang mandiri, tidak mempersulit dirimu di hari esok ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Tak banyak kata yang dapat kukatakan hingga ingin mengatakan kau berarti untukku. Jadi dia sudah nggak bisa mau berkata-kata puitis lagi ya, ibaratkan ya kau tuh sungguh sangat berarti untukku, udah itu aja. Nggak perlu kamu mau nanyakan kenapa kamu sayang saya, kenapa kamu cinta saya, kenapa kamu sebegitunya mau menungguku, dan kenapa kamu masih setia. Ada pertanyaan-pertanyaan kamu nggak usah tanya lagi gitu. Kenapa? Karena kamu begitu sangat berarti. Ibaratkan cinta tanpa syarat, ya sudah, kamu mau jahatin saya, kamu mau apapun, tetap saya sayang kamu, saya cinta kamu, udah itu aja ya. Itu yang artinya dia sudah nggak bisa banyak kata-kata gitu. Tak banyak kata yang dapat aku katakan bahwa begini loh, saya sayang kamu, karena nalarnya nggak bisa. Seakan-akan kok dia sudah menyakitiku, tapi kenapa kamu dia tetap aja ada di sampingku, ingin saya gapai, ingin bersamanya. Tidak bisa, tidak ada alasan. Makanya tadi saya bilang hatinya dan logikanya itu tidak sinkron. Seolah-olah kalau orang lain ya sudah, kamu jahatin saya pergi meninggalkan kamu, tapi ini tidak ya. Kamu sudah jahatin saya, tapi saya tetap masih menginginkanmu. Saya akan menunggumu sampai kamu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ada penantian. Ya, ini energinya kayak macam dramatis ya, kayak macam betul-betul berkorbannya sangat-sangat luar biasa ya. Sampai saya agak ya seperti gitu.
Energi kamu sangat luar biasa untuk dalam pengorbanan ya. Makanya ya itu makanya ada cinta tanpa syarat tadi yang saya ungkapkan, apa saya ucapkan, yang mana ya dia hanya bisa berserah kepada semesta. Jadi sudah nggak ada kata-kata lagi puitis-puitis ya, romantis yang hanya omong kosong yang menurutnya ya. Cuman hanya pembuktian bahwa memang saya cinta kamu, saya menginginkan kamu. Ya, dia bukan hanya bicara omong kosong. Dia tahu ada buktinya, bukan hanya sekedar ucapan, ya. Seperti gitu ya. Jadi tak banyak kata yang dapat kukatakan, hanya ingin mengatakan kau berarti untukku. Wah, betul-betul nih orang ya, sangat puitis dan mencerminkan isi jiwa hatinya yang sangat tulus untuk dirimu. Dan terakhir, apa yang ingin dia katakan kepadamu? Ku ingin bertemu dan menceritakan betapa sesak hati ini karena merindukanmu. Wah, nih, tuh kan ya sama seperti saya merasakan sesak ya. Makanya tadi saya bilang energinya kok kayak begitu ya, ternyata nih ya. Dia ingin bertemu dan menceritakan bahwa ternyata betul-betul saya sayang kamu, saya cinta kamu, saya tidak ingin melepaskanmu. Ataupun mungkin kondisinya kalau saya mempunyai kesalahan di masa lalu, maafkanlah diriku. Kita mulai lagi dengan situasi dan kondisi seperti kita baru mulai dari awal lagi gitu. Ya, ibaratkan dia sesak. Sesak ini kan ibaratkan kayak gimana ya? Kayak ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita sehingga kita nggak bisa plong untuk bernafas ya. Karena ya mungkin dari dirimu, ya artinya detakan jantung ya sangat berdebar-debar sehingga tidak sinkron ya, sehingga akhirnya ya begitu. Kenapa? Karena dirimu lah penguatnya, dirimu adalah penopangnya. Ya ibaratkan separuh jiwanya tuh hilang, yaitu ada di kamu. Sehingga dia merasa sesak. Kenapa? Karena kamu sudah pergi jauh meninggalkannya, ataupun mungkin dia berpikir bahwa kamu sudah melupakannya. Ya, dia inginkan bertemu dan menceritakan betapa berartinya kamu sampai diriku nih susah untuk bernafas. Tolonglah diriku. Wah, ini ada pengibaan, tetapi ya dia tidak bisa apa dibilangnya 100% begitu, karena yang tadi saya bilang ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga mau tidak mau nih dia pendam sendiri dan akhirnya membuat dirinya terluka. Makanya tadi saya bilang di sini ada sesak ya, sesak dalam jiwa, sesak dalam dirinya, yang mana merasa tidak nyaman karena separuh jiwanya itu serasa pergi. Tuh kan, saya sudah tarik nafas juga, saya menyerap energi-energi kalian yang sesak ya. Sesak itu ibaratkan kita pakai korset itu ya, nggak bisa bernafas lega karena ada yang tertekan. Nah ini tekanan dari luar ataupun tekanan dari dalam diri atas pikiran-pikiran, yang mana dia sudah merasa bahwa dia sendiri tanpamu, kamu tuh penguatnya, dan ya mungkin kamu sudah meninggalkannya, sudah melupakannya, sehingga dia merasa bersalah yang sangat besar terhadap diri sendiri. Dia inginkan kamu datang untuk bisa menenangkannya, memberikan dia semangat support lagi dalam hidupnya ya. Oke, itu yang dia ingin ungkapkan kepadamu. Semoga resonate ya. Dan untuk koneksi di sini ya, kamu terkoneksi dari zodiak. Ada terkoneksi dengan Capricorn, Aquarius, Libra, Cancer, ada Taurus, Aries, Virgo, Sagittarius, dan Gemini. Dari inisial di sini ada huruf M, P, J, H, L, T, Q, R, B, S, D, Y, H, U, W, P, J, K, H, L, O, dan R ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Dari angka 1 sampai 31, patokan saya tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja ya, ini terserah apapun ya yang terkoneksi dengan dirimu. Saya mulai dulu dari 1 sampai 10, ada angka 3, 5, 7, 10, 9, 8, 2, dan 4. Dari 11 sampai angka 20 ada 15, 18, 17, 16, 20, 19, 11, dan 13. Dari 21 sampai 31 ada angka 30, 28, 27, 31, 29, 25, 21, 26, dan 24 ya. Oke. Itu dari ketiga kategori ya, dari zodiak, dari inisial, dan dari angka. Semoga resonate. Dan terakhir saya mau pesan semesta untukmu ya, menyikapi orang-orang yang betul-betul merindukanmu, ataupun mungkin kamu yang merindukannya ya, karena energinya bisa terbolak-terbalik. Semesta mau tuh ya, kalau memang kamu mau bertahan ya, kamu mampu bertahan dengan energimu ya tidak jadi masalah. Tapi kalau kamu tidak bertahan, perjuangkanlah dia, karena ini ibaratkan kamu juga, saya lihat di sini kayak menahan rasa rindu
Ibaratkan karena ya yang tadi saya bilang ya, mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa. Ya kalau memang kamu tahu bahwa dia yang terbaik, perjuangkanlah dia. Jangan, ingat ya, kebahagiaan kita itu bukan terukur dari orang lain. Orang lain kita bahagia belum tentu dia bahagia. Kita sedih belum tentu dia akan bantu kita. Jadi yang membuatmu bahagia adalah dirimu, bukan dengan orang lain. Jadi dengar kata hatimu, ya, mengambil keputusan pada saat kamu lagi bahagia. Ya, jangan kamu lagi sedih baru kamu ambil keputusan, itu berarti nafsu ataupun ya bukan semesta ya, ataupun bukan spirit guide yang menuntunmu, tapi iblis ya. Jadi harus mengambil keputusan pada saat kamu bahagia atau kamu posisinya tenang ya. Kalau memang dia pantas untuk kamu perjuangkan, silahkan perjuangkan. Jangan karena ego akhirnya menghancurkan dirimu, hatimu, cintamu ya. Ingat, ego itu sangat-sangat berbahaya ya. Makanya tadi saya bilang kalau mengambil keputusan pada saat kamu kondisi tenang ya. Dan ingat, pada saat kamu di posisi tenang, semua itu akan jauh lebih baik. Entah dari mental, fisik, kesehatan, cinta kasih dan lainnya ya. Harus move on ya. Semua itu adalah pilihanmu sekarang. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri ya. Ingat, apa yang terjadi di masa lalu kamu tidak bisa memperbaiki itu ya. Kamu hanya bisa memperbaiki masa depanmu saat ini. Dan ya, dari sekarang kamu ambil keputusan. Kalau kamu ambil keputusan yang salah, ya jangan salahkan semesta kalau ke depan kamu akan lebih menderita. Tetapi kalau memang kamu sudah tahu bahwa ini yang terbaik untuk diri saya dan masa depan, lakukanlah supaya kamu bisa mendapatkan yang terbaik di masa depan. Dan jangan pernah merasa sendiri, semesta ada untukmu. Dia akan memberikan pertolongan di saat dan di waktu yang tepat untukmu. Berikan yang terbaik untuk dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu ya. Dan lebih berfokus pada kebaikan-kebaikan ya. Gak usah terlalu fokus pada orang lain yang sudah toksik ataupun apapun ya. Fokus pada dirimu aja, memberikan kebaikan kepada siapapun, terutama diri sendiri, supaya ke depan hidupmu jauh lebih baik. Kamu bisa mendapatkan karma yang baik. Seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.